Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran fisika jarak jauh dengan saya Ibu Mulyasari, Guru Fisika SMA Negeri 9 Bandung. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membahas tentang gejala meniskus, gejala kapilaritas, dan viskositas. Nah, agar pembelajaran kita kali ini efektif, maka kita semua harus semangat dan bersungguh-sungguh belajarnya. Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan. Selamat belajar. Anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah tahu bahwa jika zat cair bersentuhan dengan zat padat, permukaan pada tepi persentuhan ini biasanya mengalami lengkungan. Peristiwa seperti ini disebut dengan gejala meniskus. Yang dialami zat cair di tepi persentuhan bisa berupa cekungan, bisa juga berupa cembungan. Hal tersebut disebabkan karena adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Gaya adhesi selanjutnya disingkat dengan Fa adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berlainan jenis. Dan gaya kohesi selanjutnya disingkat dengan Fk adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Nah, kita dapat melihat peristiwa cekungan pada air yang dimasukkan pada tabung yang diameternya kecil. Dan peristiwa cembungan dapat dilihat pada raksa yang juga dimasukkan pada tabung berdiameter kecil. Di sini kita menggunakan tabung yang berdiameter kecil agar peristiwanya terlihat dengan jelas. Sebab jika diameter tabungnya besar, peristiwanya sulit diamati. Anak-anakku, agar gejala meniskus ini dapat dipahami, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat dua tabung dengan diameter yang kecil, kemudian masing-masing diisi dengan air dan raksa. Nah, sesaat kemudian permukaan air akan mengalami cekungan dan permukaan raksa akan mengalami kecembungan. Mengapa demikian? Ya, molekul air akan ditarik oleh dinding dengan gaya adhesi. Dan pada saat yang sama akan ditarik juga oleh molekul-molekul sejenis di sekitarnya dengan gaya kohesi. Nah, karena yang terjadi gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka resultan gaya R yang dialami molekul air dengan menggunakan metode jajaran genjang akan berarah sedemikian. Artinya, air lebih tertarik oleh dinding daripada oleh molekul sejenisnya. Sehingga terjadilah peristiwa meniskus cekung. Nah, seberapa besar kecekungan yang terjadi pada peristiwa meniskus cekung? Nah, hal ini bisa dinyatakan oleh sudut kontak. Sudut kontak diberi lambang theta. Theta adalah sudut antara permukaan zat padat dengan gradien bidang permukaan zat cair. Nah, untuk gaya adhesi yang lebih besar daripada gaya kohesi, sudut kontak nilainya lebih kecil dari 90 derajat. Nah, sebagai kesimpulannya, yaitu jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka sudut kontak lebih kecil dari 90 derajat dan terjadi meniskus cekung. Nah, demikian pula dengan raksa. Molekul raksa akan ditarik oleh dinding dengan gaya adhesi. Dan pada saat yang sama akan ditarik juga oleh molekul-molekul sejenis di sekitarnya dengan gaya kohesi. Nah, karena pada raksa ini gaya adhesinya lebih kecil daripada gaya kohesi, maka resultan gaya R yang dialami oleh molekul raksa
dengan menggunakan metode jajaran genjang akan berarah sedemikian. Artinya, raksa lebih tertarik oleh molekul sejenisnya dibandingkan oleh dinding, sehingga terjadilah peristiwa meniskus cembung. Nah, seberapa besar kecembungan yang dialami oleh peristiwa meniskus cembung ini sama dengan yang terjadi pada meniskus cekung, yaitu bisa dinyatakan dengan sudut kontak. Theta adalah sudut antara permukaan zat padat dengan gradien bidang permukaan zat cair. Nah, untuk raksa ini, theta lebih besar dari 90 derajat. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa untuk peristiwa di mana gaya adesi lebih kecil daripada gaya kohesi, maka sudut kontaknya bernilai lebih besar dari 90 derajat dan terjadi peristiwa meniskus cembung.